materi dari bentuk yang satu, nggak ada lain. Jikalau padat dia berdurasi proton neutron, dia membentuk ini. Jikalau atom, satu atomnya dia berinti 16 proton 16 neutron, maka dia disebut besi. Jikalau padat lagi maka dia disebut kuningan. Jikalau padat lagi maka dia disebut tembaga. Jikalau satu atom berdurasi 74 proton 74 neutron, yang melingkar itu 114 elektron, maka dia disebut emas. Padat lagi. Jikalau longgar hingga O2, satu inti atom yang terdapat dari 2 inti proton dan 2 inti neutron, maka dia disebut air. Kalau dibias ternyata ini dari satu kesatuan yang satu bentuk yang sama. Dipecah. Tunggal juga, Allah juga. Saat kau berpikir dengan kecepatan yang tak terhingga, dengan kemampuan materi yang hebat, maka pikiranmu emas. Saat kau merasakan dengan kecepatan yang berbeda dengan pikiran-pikiran yang mampu kau sisihkan dan berdurasi 74 proton, 74 neutron dan yang berkilau di sini itu, maka hatimu seperti emas. Sama semuanya. Saat itulah jikalau kau mati ditanam, gak ono barang ditanam gak tukul. Tandur padi tukul padi, tandur jagung tukul jagung, tandurane wong soleh apa seorang wali tukul ja'al sawab pemakurnam. Pasti kon dihampiri oleh manusia. Karena seringnya kita ngaji memandatkan energi ini ke dalam meringkas semua energi dalam alam semesta. Itu aku katakan, HP ku harga 750, ku jual bisa 5.500.000. Setelah dibuka alam dimensinya, ternyata pulsaku 7 juta. Yang dinilai bukan jasadnya. Jadi orang HP segitu harga 700, kenapa orang ini digendam iki, hati-hati. Ternyata setelah dibuka, oh pantas, makanya kamu perlu buka dulu dalamnya. Kamu aplikasi yang kamu download gratisan. Ini aplikasi yang di-download beli semua 1.300.000. Hingga beli HP-nya enak. Malah itu HP ini gratis kok, tak do 5,5. Nah, disinilah konsep manusia insanun kamil. Seluruh alam ini berada pada semesta alamku. Fil alamin innaka hamidum majid. Seluruh alam ini ono nang masjidku, nang kiblatku. Nah, ikilah yang disebut fil alamin. Nah, innaka hamidum majid. Bahkan drama kehidupan yang di sana pun, kamu diam pun akan kena. Ada dajjal yang di sana pun juga di dalam dirimu ada. Pokoknya segalanya, nah, kalau tidak masuk akal, kemudian kamu masukkan akal, itulah fungsi Al-Mahdi berjalan. Seperti itu tadi. Nek gak cingkrangan duduk umat Kanjeng Nabi, kudu jenggoten karena malaikat itu bergelantung di jenggot itu tadi. Situasi yang gak masuk akal, kemudian kamu masukkan akal, apa iya gitu? Masukkan lagi ke dalam. Allah gak bijak kalau nilai orang hanya cingkrangan atau iki ngono. Apakah surga serendah itu harus dibeli dengan cingkrangan? Saya rasa tidak. Masuklah kamu ke dalam alam dimensi. Di situ Allah akan menuntut kamu. Ayo. Kebingungan kamu dengan referensi, tiba-tiba kamu ndelok YouTube ketemu Gus Santo. Moro terjawablah seluruh pertanyaan. Oh begini ternyata. Klik sudah. Semakin naik alam dimensimu, hingga kamu nanti tahu surga. Hingga seorang waliullah, dia jajarannya tidak memikirkan tentang surga, tentang Allah. Semakin ketinggi, semakin tinggi. Surga ini apa deh? Sudah jelas kok. Semakin jelas hingga dia memastikan ibadahnya tidak dengan surga. Semakin jelas. Ada apanya surga? Semakin orang yang lari ke surga seorang ustaz, semakin dia mengumpulkan ganjaran hanya untuk ke surga. Karena apa? Alam dimensinya rendah. Yang dia pikirkan hanya materi tempat.
dimensi cara berpikir dia ciut, sempit. Yang dia cari surga bingung. Yang kita sudah mengetahui surga karena apa? Kita punya teropong, teleskop, sing mampu melihat dari kejauhan. Apa ilmu pengetahuan, yaitu akal dan pikiran ini tadi. Oh ini, disinilah bahan bakunya surga yang ada di dalam dirimu. Jadi tidak adil kalau itu dibikin bukan dari dirimu. Allah itu al-adil, maha adil dan maha bijaksana. Setiap manusia pasti memerankan peran yang berbeda-beda, itulah. Tinggal dicari keluasan ilmunya. Kau mengarah kemana? Saya betapa dulu baru kejawab. Inilah. Inilah yang saya cari. Inilah diriku. Inilah sang sejati. Ikilah sing disebut ingsun. Ini Allah yang menciptakan keseluruhan dari bentuk tubuh alam semesta. Ini sang ingsun yang menciptakan dari bentuk tubuh Anda. Jadi kita tahu inilah sang ingsun. Yang kau tidak usah kepo dengan yang di luar. Center aja yang di dalam. Jadi saya jelaskan langit keempat dengan berdimensi 6 yang disebut dimensi download. Nah imannya disebut Ainul Yakin. Dari kemarin aku jawab Ainul Yakin. Langitnya langit keempat berdimensi 6 dimensi download. Semua kejadian dan peristiwa ternyata berada di dalam dirimu sendiri. Drama kehidupan itu ada di dalam dirimu sendiri. Seluruh warna kehidupan juga ada di dalam dirimu sendiri. Warna di luar ini yin dan yang, tidak ada hijau, biru, merah. Tanya dokter ilmu pengetahuan. Karena kita bisa melihat hijau, biru, merah, mawar merah itu karena bulu lembut di mata kita yang disebut nanometer. Ternyata juga mawar kalau merah itu persepsi bukan kenyataan. Ternyata kalau digeser ke orang yang buta warna dia menyebut hitam. Ternyata alam semesta ini berwarna ini yang membuat warna bukan dirimu tetapi bukan yang luar tapi dirimu sendiri. Yang di luar yin dan yang, hitam dan putih. Selesai. Bergetar-getar kok selesai. Itulah kita harus mengetahui luasan-luasan diri kita. Kalau sudah begitu, bagaimana? Rugi enggak? Itu tadi langit ketiga berdimensi 5. Alam dimensi informasi. Nah, kon paham? Itulah informasi yang diberikan Allah kepada kita. Kon, warna ada dalam dirimu, bukan di luar. Kau bisa melihat hijau, kesepakatan karena dia bergetar. Kau bisa lihat mawar merah 460 sampai 675 karena dia bergetar-getar. Disebut nanometer. 1 nanometer 1 miliar meter. Dia bergetar. Dia menangkap getaran dari alam semesta ini. Dia tangkap dengan getaran mata kita. Sama dengan kuping 20 sampai 20 ribu hertz. Kita bisa mendengar getaran di alam semesta masuk, kita bisa mendengar. Sama dengan hati kita, kita bisa merasakan. Kemudian disimpulkan di otak, yaitu seonggok bubur. Koyok bubur, gak kuat otak itu. Makanya dilindungi batok kepala ini, juga gak kuat. Bubur yang mampu menangkap, bubur itu nak kena getaran der. Yang mampu menangkap getaran sinyal gelombang yang di luar. Ini. Getaran yang paling halus sedikit pun akan tertangkap oleh bubur kita. Apa bubur kita? Otak kita. Disimpulkan di sini. Membuat disimpulkan. Itu toh. Tadi kaget getaran simpul di sini ada. Apa simpulan? Ya itu tadi. Kau sedang dibohongi oleh
setan-setan yang berada di luar. Mau kalau kita mendapatkan suatu peristiwa dan kejadian masalah di luar, tidak mampu kau berpikir karena getarannya itu kacau. Merenung, nyisik-nyisik, putuskan sinyal ini, putuskan dulu, akan terselesaikan dengan sendirinya. Selesaikan dirimu sendiri, alam itu akan membentuk luasan pada dirimu sendiri, itu pasti. Sulit kalau kita berpikir kok tanpa mengetahui sinyalemen batin, sulit. Makanya kita berpikir nggak mampu, batin yang diajak untuk ke sana, batin yang diajak. Kalau lewat pikiran, berapa duit yang kau habiskan? Ayo, kau sekolah formal dari SD, SMP, SMA, mahasiswa kadang sampai kadang enggak. Semata-mata kalau kau belajar ilmu tentang astronomi, kau kuliah lagi. Antropologi, kau kuliah lagi. Biologi, kau kuliah lagi. Enggak diringkas. Kalau kau memakai pikiran, berapa duit yang kau keluarkan? Dengan hati, gelombang sinyaran digetarkan lewat hati, nyampe ke alam semesta, diberikan informasi, nyantel ke YouTube, kenal aku, mlebu nang kene tanpa aku belajar ilmu biologi, astronomi, ilmu batin, ilmu sorok, ilmu apa, lah nyampe. Ringkas. Kalau kamu berapa duit yang kau butuhkan? Kalau ini hanya dibikin otak tok. Berapa umur yang terbuang? Iya, berapa umur yang kau buang? Sementara kon kudu mudeng. Setiap perkuliahan biologi aja 4 tahun. Kemudian fisika 4 tahun. Terus gunanya apa? Informasi inti itu. Sebagai landasan ukur untuk menuju makom yang teratas. Berapa pijakan tangga yang kau butuhkan untuk mencapai lantai 7? Kau harus melimpati tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru ke lantai 7. Baru di atas lantai 7 berapa ribu rumah yang bisa kau lihat. Kalau cuma lantai 2 hanya berapa ratus rumah yang kau lihat. Kalau nyampe lantai 7 berapa semua peristiwa kau bisa melihat. Tidak hanya 1, 2, 3 peristiwa yang kau lihat. Makanya jadi kudu guyu. Nek ana wong niru-niru aku, jadi kudu guyu ae. Kau sesungguhnya sedang membaca apa? Nah, ya lucu kau ini. Tolong sadar deh. Ya nggak apa-apa sadar, karena sesungguhnya kau sedang didongengi seperti seorang tua dongengin komik kepada anaknya supaya bisa seperti tidur. Buka komik dongeng. Biar gak guyu kudu masuk gempiang Gus. Iya, akhirnya guyon tuh ae sini gue mau. Jadi hidup itu kalau lihat orang begitu guyu awam itu. Genep sebulan ngono paling wis paham. Nah iya itu. Apa? Kalau saya tidak bingung, karena saya memang tahu caranya struktur, bagaimana mekanismenya itu berantai, dan bagaimana mekanismenya itu otomatis saya tahu. Kalau orang yang nggak tahu dia pasti marah. Oh, wah dia sedang begini, dia sedang begini. Sama dengan seperti istri saya itu. Dia coba-coba mengikuti seperti Papa guyu, nggak masalah. Baik juga, kalaupun itu baik aku dapat pahala, kalaupun itu buruk ya memang terputus, rangkaiannya itu terputus. Kan saya katakan pengajaran ini hati-hati, orang hakikat kehidupan itu mesti dua, ada baik ada buruk. Kalaupun keluar dari sini apakah baik apakah buruk, bisa misproduct, semua terseleksi.
Yang namanya keluar dari sekolah itu ada dua, lulus atau tidak lulus. Drop out. Udah gampang aja. Iya loh, pensiun atau tidak kalau kerja, atau dipecat. Gampang aja, ada masanya. Sama-sama ngakui, saya lulusan UNER. Yang drop out juga sama-sama ngakui, saya mantan UNER. Apakah dia lulus atau enggak? Begitu aja gampang. Nah kalau lulus bisa dilihat dari SDM. Sebetulnya orang yang kuat, dia akan mengaplikasikan dirinya di luar. Betul itu. Apa? Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Kalau aplikasinya di luar itu sekiranya lucu. Nah. Kok bawa kaosku ini Gus Anton? Nah, semacam begini begitu. Kenapa kau pakai itu tidak ragu-ragu? Ada. Ya karena memang kau mengaplikasikan dirimu ini keluar. Sehingga kau tidak ada ragu-ragu, kau aplikasikan ini. Coba adakan itu digurat di kulitmu. Ya karena memang di dalam dirimu itu. Maaf yo. Nek naga atau Doraemon, lucu aja kan. Tuwek-tuwek kok nggak Doraemon. Lihat, apa yang kau gambarkan di luar ini tidak lupa dari apa yang kau pikirkan dan yang apa kau batin di sini. Aku kan ngomong kali no piro ae batinem. Sesuai nggak kau tak tuntun dengan batinku? Berapapun jumlahnya, apapun yang kau pikirkan, selalu pada landasan pikiranku. Ayo dicoba menela. Di berapapun dikali no, dikali opo, dibagi opo, dikurangi opo, ditambah no opo, sembarang sakarep kuling ngomong, pasti kau akan mengikuti arah saya. Pasti kau akan mengikuti arah saya. Asal jangan pakai haknya Allah. Dan kau sungkan apa 0 dan 1. Silakan kau wujud apapun. Ayo, ribuan manusia. Asal saya yang nuntun, maka dia akan berjumlah selama dengan saya. Dan itu tak praktek, Bapak. Nah, apa katanya? Yang harus bisa diikuti ya itu. Itu kan konsep Samina Watona. Kau ngambil 50, kau ngambil 5.000, kau ngambil 190, kau ngambil 200, kau ngambil berapapun. Ikuti arah saya, entah tak tambah, no tak kali, no tak bagi, no tak kurang, no. Itu ngedewe tanpa saya melihat. Saya ngomong satu, jawabannya sama semua. Itu ayat. Dicoba lah. Ayo dicoba, kabeh ikut. Nah, nek ono sing keliru, duduk aku. Engko nek dihitung ulang mesti bener aku. Lho, sik kan kon dijendul ambek kancamu goblok kon iku ngitunge ngono. Nek ono sing keliru iku gak teko aku. Ayo nek arepe dicoba. Ayo wis beda kabeh. Pokok aja gawe teke Gusti Allah lho ya. 0 karo 1. Pokok aja gawe kuwi. Aku wujudnya tunggal saiki, Pak. Enggak iso. Ayo dicoba. Ayo gawe kalkulator gak apa-apa timbangane kon ngono. Sakarepmu kon gawe hitungan apa sing aku gak ngerti. Gawe huruf apa sing aku gak ngerti. Tapi ikuti aku. Ikuti saya. Dikali no piro, ditambah apa dikurang, apa dibagi. Sakarepe tak putar-puter kon. Njaluk dawa sak jam. Sakarepe. Tak dawokno. Ben kowe bingung muter. Ngugli bun bingung. Ketemune sok padha, Pak. Itulah Samina Watona. Ketemune podo jeret nang kene. Lho itu tak buktekno lho kan. Tapi kalau kau ngikuti orang yang nggak ngerti dulangan batin, jangankan diikuti ratusan ribuan orang, orang dua beda kan.
Ayo kok nek iso padha ambek aku, loro ae. Ayo bedek-bedek ana wong loro ae, nek iso padha. Tak tantang kon. Meskipun semuanya ada lintasannya. Di situ kalau ikuti lintasan yang sudah ada. Sama dengan Allah saat di Roro Maksar ya. Bagaimana triliunan manusia, ribuan, bahkan sebelum Nabi Adam, bahkan sesudah Nabi Adam, dan sebelum Nabi Nuh, ataupun sesudah Nabi Nuh. Itu kalau dihitung puluhan miliar manusia dihisap, berapa lama dan berapa sibuknya Allah. Bilangan itu yang paling besar 9. Bilangan yang paling besar 9. Kalau dihitung dari keseluruhan perkalian manusia, tidak sesibuk Allah. Enteng aja Allah. Watak manusia jikalau dibagi semuanya dikarakterkan, tidak akan bisa lepas dari 9 watak. 3 yang jaminan surga, 6 iki sembuh. Kamu harus pada level 3 ini. Kalau enggak ngerti matematika tasawuf, lewat kau. Makanya derajat makom ada 9. Dia yang mengetahui sedulur papat, kalimo pancer, 6 nyawa, 7 sukmo, derajate, wali wolu, songo tinari, tinggal nari. Silahkan kau berada di mana. 9 jumlahnya. Ayo perkalikan. Dari jumlah yang ada 18 dengan 81. 18 tambah 81 berapa? 99. 9 tambah 9 udah 18 juga. 1 tambah 8 9. Coba kalikan. Semua kalikan di 99. Jatuhnya mesti 9. Sudah dinas di Asmaul Husna yang sudah dinas, ku tempelkan itu. Coba di kalkulator semuanya. Nek kon bingung. 99 kali 2 berapa? 180 berapa? 198. 198. 1 tambah 9 10. 10 tambah 8 18. 1 tambah 8 19 kon. Ayo kali meneh. 99 kali 2224. Akar wis nang kalkulator sampai gak iso ono iki. Di situ. Ayo kali no. Engko tak jumlah total wis. Itu benar. Tetap 9. Berapa miliar manusia pun konteksnya sudah ada di tanganmu. Al-Muhit sudah jelas. Jadi berapa miliar manusia Allah tidak repot, hanya ngetes seperti 9 orang. Disisikan 3 level aman, 3 level gak aman. Wa man sakulat mawazinuhu wa ma khafat mawazinuhu. Enggak usah susah, cuma 2 perkara. Inilah golongan kiri, ini golongan kanan. Kan begitu toh, ini terciptalah suatu rodotul jannah. Tes. Oh, lubang cacing. Kesedot dewe sesuai energinya. Sap, 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 sap. Itu rodotul jannah. Sing jarene nguwati rambut. Allah itu. Ini secara ilmu pengetahuan kau masuk surga di pintu mana? Ini sesuk. Nah, dari mana lubang itu tercipta? Dari hancurnya matahari. Kalau hancurnya suatu bintang, dia akan menggelembung, lantas dia meledak. Ledakan disebut supernova. Setelah meledak, dia menelan dirinya sendiri, membuat pintu yang disebut black hole. Wah, tak ada suatu materi pun, bahkan cahaya yang bisa lepas dari black hole. Kita ingat ceritanya ustad-ustad biyen-biyen si cilik. Matahari itu sakilan. Cirinya bintang yang mau meledak, dia melebar. Setelah meledak,
adalah tercipta bintang katai. Seperti kita melihat begini terus merem si ono bekasnya kan. Itulah cahaya bintang katai yang akan ada di surga, terang tanpa cahaya matahari. Karena ada bintang katai. Goblok oleh aja teman-teman, saya belajar nang sama nih goblok oleh ojo teman-teman kau niku. Nah, saat meledaknya matahari itulah menelan dirinya sendiri akan membuat suatu pintu, kemudian 7 pintu itu terbikin. Siapa yang bermateri sama, dia akan tersedot di sana. Ada apa di dalam ruang yang tak terhingga itu? Black hole, lubang hitam, tempat hunian yang disebut suwo. Ada apa di sana? Kita akan mengadakan alam dimensi yang disebut luasane surga dan neraka di sana. Ada apa dengan di sana itu? Maka itu terjadi di bumi ini juga. Disinilah konsep kita. Dan apakah kita sekarang tidak bisa menciptakan black hole? Bisa sekali. Bisa sekali kita sekarang menciptakan black hole. Tanpa saya menciptakan black hole, saya tidak akan bisa duduk diam selama 10 bulan. Loh, karena kita terserap dimensi waktunya sini tanpa kau menciptakan black hole itu. Nah, bagaimana kau menciptakan itu? Lihat kejadiannya bintang saat dia habis. Apa sih penciptaannya matahari dari dua unsur kimia? Apa? Dat yang paling diciptakan tertua di alam semesta, hidrogen. Satu inti atomnya terdapat 1 proton dan 1 neutron. Gas yang paling ringan. Kemudian yang kedua, helium. Benturan antara helium dan hidrogen maka berbentuk sinar matahari. Dan kelak hidrogen akan habis. Yang ada helium, dia akan menciptakan biasan cahaya, kemudian lenyap dengan hantaman besar. Deng. Nah, ciptakan dirimu helium, habiskan hidrogen di dalam dirimu. Apakah hidrogen di dalam kasukmamu? Maka kau akan menciptakan lubang hitam yang disebut wormhole, lubang cacing. Ikuti itu, serat, maka kau lenyap. Bahkan hatimu tak akan kau merasakan, bahkan jasadmu tak akan kau merasakan. Disinilah yang ada hanya suatu eksistensial, sesuatu tak terhingga nikmat. Suatu lintasan-lintasan yang bisa disebut atau tidak disebut, dia akan melintasi dirimu. Semakin kau mengenal dirimu, semakin kau mengenal Allah, juga semakin kau tidak kenal Allah. Karena saking luasnya, semakin kau hanya bisa menduga, dan menduga. Hingga saking bingungnya kau sebut, innani ana al-haqqa, akulah sang al-haq, akulah sang kebenaran. Nek kau ucapkan, kau dipendungi uang. No, bener. Makanya begitu kesadaran spiritualitas kau tampakkan, kau tidak serta-merta sombong. Ayo, hati-hatilah. Karena siapa dan apa saja Allah saat menampakkan dirimu pada tingkatan batin, maka apa yang terjadi? Allah cuma menyebut pada Allahnya sendiri. Itulah kudus Allah kudus. Kau akan menyebut pada insunmu diri. Tidak ada manusia apapun kecuali dirimu. Hingga kau nak durung tutup melek-melek ngakoni, sesungguhnya akulah Nabi, sesungguhnya akulah Allah. Itulah kau kafir zindik, kafir setelah beriman. Lebih parah daripada kafir yang sebetulnya. Mengerikan deh. Soro awamu. Terus apa yang harusnya kita lakukan? Ya seharusnya apa yang kita lakukan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ya seharusnya apa yang kita lakukan. Jangan kita melakukan apa yang tidak kita lakukan.
Ini kan kata-kata bingung dari Allah ini. Apa yang seharusnya aku lakukan ya Allah? Ya, apa yang seharusnya aku lakukan? Dan seharusnya kita melakukan apa yang tidak kita lakukan. Ya memang begitu. Itu kitab yang ada di dalam diri. Maka konteks ini kalau diajarkan ke orang jadi keliru. Bukan bentuk pengajaran yang ada, tapi bentuk pengedaran rasa. Samakan persepsimu dengan persepsi. Ini hanya lintasan tongkat saja. Kalimat, kata-kata, dan ucapan hanya tongkat. Seberapa hebat kau ukir tongkatmu, yang ada hanya kebingungan. Dan saat kebingungan itulah kau weruh. Justru kau mengenal Allah, golek ising gelap, golek ising suwung. Saat kau berada pada sisi terang, maka itu bukan Allah. Itu cahaya kodim, maka itu bukan Allah. Sang cahaya kodim bukan Allah, tetapi Allah lah sang eksistensi yang ada pada keberadaannya. Bukan sesuatu yang tampak, bukan sesuatu yang bisa dilihat, bukan satu yang bisa kita buktikan, tetapi sesuatu yang ada pada rasa kita, yaitu sang eksistensi. Kalau kau katakan Allah itu ada, selagi kata kalimat tidak ada itu ada, maka itu bukan Allah. Ataupun kata ada pun belum tercipta, maka itu bukan Allah. Jadi kalau kau ketahui Allah itu kau dengan ucapan ada, maka itu juga bukan Allah. Selagi kau menggubris kata tidak ada, karena la ilaha itu tidak ada, illallah itu ada. Kalau itu dikatakan kalimat suatu ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Jadi kau nak wirid la ilaha, yo keliru. Jadi kalau kau wirid Allah untuk memastikan dirimu apa? Yo keliru. Isiannya Allah. Wirid keseluruhan nafi isbat. Nafi kau samarkan, kau tiadakan, isbat kau pastikan. Tetapi ketiadaan itu tidak bisa dengan landasan pikir. Zikirlah, Abdulun zikir la ilaha illallah. Saking nikmat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara kau dengar la ilaha illallah. Nafas kau ngikut tanpa kau sadari la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini masih belum lucu. Begitu konteks alamiah terjadi. Nah, sang nafas akan bersatu dengan ucapan, sang ucapan akan bersatu dengan pikir, sang pikir akan bersatu dengan niat, maka nafi terjadi. Lah, illallah, sang ucapan, kata, kalimat bersatu dengan nafas. Seolah lebur lah illallah, yang terdengar hanya illallah, hanya Allah. Yang tadinya tidak ada Tuhan selain Allah, dia akhirnya lebur dengan ucapan. Nah, illallah yang akan lebur lagi. Ilah. Saking mana? Loh. Padahal lah itu terus dia saking lebur, saking nikmat kita tidak merasakan. Loh. Sang Allah akan lebur lagi menjadi yang ada hanya nafas. Sudah ngos-ngos, sudah menyatu, sudah nafi, semua lebur, nafi lenyap. Hingga Allah yang hati. Uniknya ada rekod yang menyatakan hu Allah. Sesat atau enggak? Nunggu sampai pikir aku gak wani ngomong. Sebab sing aku alami enggak begitu sih. Yang aku alami tidak begitu. Karena ini kalimat, pikiran, hati terpisah. La ilaha illallah pertama, la ilaha illallah. Kacau balau, nafas terpisah, pikiran terpisah, hati terpisah. Saat kau nikmat, nah, illallah. Sing krungu hanya Allah. Lah seolah-olah nek kowe denger sepihak, maka kau akan mendengar illallah. Lantas kau meniru illallah. Dalile tekan ndi? Sebetulnya dia sedang berzikir la ilaha illallah. Berhubung kacau balau, maka masih terucap kalimat la ilaha illallah dengan nafas. Saat lama ribuan melebur dia dengan nafas. Hingga bacaannya saking leburnya antara nafas dengan nafi,
hingga kau terdengar ilallah, ilallah, ilallah. Nah, tak banterno iki ya. Ilallah. Kalau kau siri, ya apa? Ilallah, 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 ilallah. Bareng nggak sampai nafasmu? Kalau lebur itu krungune Allah tok. Loh, 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 loh. Lebur lagi. Lebur lagi. Bertapa enggak? Kau sudah pada alam subuh. Yang ada apa? Seperti bayi. Bayi tak ada nafas di dalam perut, yang ada leher. Maka aku lebih dekat dari urat lehermu. Kita sudah berada pada eksistensinya. Tidak tahu berapa lama. Udah kon olah nafas, kemudian kon tergugah bangun. Bis, hanya orang yang mampu bertapa yang dia bisa cerita ini. Kau bisa bercerita bagaimana mimpi karena kau mampu mimpi. Nah, nek ono wong ngeru cerita iki terus kemudian kamu menceritakan kepada orang, dulu aku pernah cerita, bertapa begini caranya, kau ceritakan itu. Jangan lupa eksistensi yang ada bisa mengiyakan, bisa tidak. Klik dia rasamu. Kon mesti dikaruniai rasa nggak percaya. Delok dapurane, delok rasane wis salah. Ayo critakno, nek kon gak durung pernah ngalami terus kon ngomong seolah-olah ngalami. Pasti dengan waktu pun berbicara. Aku lah ngomong hati-hati dengan waktu, dia akan berbicara. Tanpa saksi dan bukti, dia akan berbicara. Itu.